Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Lugina, mahasiswi Universitas Islam Aliyah Kuningan, program studi gizi kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dengan Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHK sebagai dosen pengampu. Di sini ada 3 materi yang akan saya presentasikan. Materi pertama yaitu teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Materi yang kedua yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Dan materi yang ketiga yaitu pranata sosial. Untuk materi pertama yaitu teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Ketertinggalan perubahan sering disebut juga sebagai culture lag, yaitu fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat, di mana menggambarkan apa yang terjadi dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya yang tidak merata. Dalam masyarakat, culture lag ini berkaitan dengan perubahan yang berlangsung secara cepat. Culture lag ini terjadi ketika perubahan teknologi atau suatu serupa seperti alat mengalami perkembangan lebih cepat daripada yang diproses oleh masyarakat. Keterkaitan sosial budaya dengan permasalahan gizi. Menurut Kuncharaningrat, untuk melihat kondisi sosial seseorang, maka perlu diperhatikan faktor pengetahuan, kebudayaan satu keluarga, kelompok masyarakat, negara atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana produk makanan. Dengan kata lain, pola kebudayaan mempengaruhi orang lain dalam memilih konsumsi pangan. Perubahan pola makan dipercepat dengan maraknya budaya makanan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Lalu, bagaimana peran budaya terhadap masalah gizi? Unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan yang kadang bertentangan dengan prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dalam nilai yang berbeda terhadap pangan. Misalnya, bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan tertentu. Materi yang kedua yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Lapisan sosial adalah suatu pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas yang bertingkat atau secara hierarki. Lapisan di sini ada 3 macam, yaitu lapisan menengah ke atas, lapisan menengah ke bawah, dan lebih rendah. Menurut Pitikirin A. Sorokin, menyatakan social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah, di mana tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada dasar dan inti dari lapisan masyarakat. Timbulnya lapisan sosial dikarenakan adanya sesuatu yang bisa dihargai masyarakat. Sesuatu tersebut dapat berupa uang, kekuasaan, ilmu pengetahuan, benda yang bernilai ekonomis, ataupun keturunan yang terhormat, yang kemudian sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem dalam masyarakat tersebut. Sifat sistem lapisan masyarakat itu ada 3. Yang pertama, sistem lapisan masyarakat tertutup atau closed social stratification, yaitu merupakan sistem kasta. Sifat yang kedua yaitu sistem lapisan masyarakat terbuka atau open social stratification, merupakan sistem di mana setiap orang berkesempatan naik ke lapisan yang lebih tinggi karena kemampuan diri. Sebaliknya, anggota masyarakat juga bisa turun ke tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, sistem lapisan masyarakat campuran,
merupakan sistem gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Yang selanjutnya ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang sama. Kelas sosial ini mengacu pada sekelompok orang dengan tingkat kekayaan, pengaruh, dan status yang sama. Status sosial. Menurut Trojek and Warren, dalam status sosial atau pokok individu, kedudukan atau status adalah suatu posisi seseorang dalam satu kelompok sosial, di mana setiap orang dalam pergaulannya mempunyai beberapa status sosial atau key status. Contohnya, status dalam lingkungan kerja, status dalam kekerabatan, serta status religi dan politik seseorang. Menurut Maroko, ada 3 perolehan status, yaitu yang pertama, ascribed status, merupakan status sosial yang didapat oleh seseorang pada saat lahir secara otomatis. Contohnya, jenis kelamin dan suku bangsa seseorang. Yang kedua, achieved status, adalah status sosial yang didapatkan oleh seseorang dari kerja atau usahanya. Contoh, pekerjaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang ketiga, assigned status, adalah status sosial yang diberikan kepada seseorang namun bukan pada saat lahir. Contohnya, status sebagai tokoh adat. Materi yang ketiga yaitu pranata sosial. Pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam satu kelompok masyarakat. Fungsi pranata sosial diantaranya, yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Pranata sosial dapat dikatakan suatu adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai saksi yang disistematiskan dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. Ciri umum pranata sosial diantaranya, yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang ketiga, bisa tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, adanya prasarana pendukung seperti bangunan dan lembaga. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.